Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim.
Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan beriman. Ayat ini oleh mufassirin dipahami adalah penjelasan Allah kepada kita hambanya bahwa yang namanya iman itu berubah-ubah. Yang namanya iman itu bisa bergeser. Hari ini kita la ilaha illallah, besok belum tentu. Hal itu dipahami dari firman Allah di ujungnya ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah. Betapa Allah menekankan dan mengingatkan kepada kita hambanya, sehingga ayatnya pun dipakaikan huruf penegas, nun takkid as-sakilah, nun penegas yang berat. Kalau dikatakan wala tamutu, janganlah kalian mati, artinya cuma itu. Tetapi kalau dikatakan wala tamutunna, pakai nun takkid as-sakilah, maka itu artinya sekali-kali jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu artinya bahwa yang namanya iman bisa berubah, dan jangan sampai di penghujung umur kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah, tidak dalam keadaan beriman. Kenapa iman bisa bergeser? Bahkan Rasulullah pun pernah menggambarkan kepada kita umatnya. Nabi suatu ketika sampaikan kepada para sahabat, jangan heran kalau nanti kalian melihat ada orang pada waktu pagi luar biasa iman kepada Allah, siang-siang dia munafik, menjelang malam justru dia kufur kepada Allah. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah umur. Ada orang ketika umur muda, usia anak-anak remaja, luar biasa iman kepada Allah. Tetapi ketika dia berumur usia dewasa, 30, 35, 40 tahun,
lalu berhadapan kenyataan hidup, lalu berbeda antara harapan dengan kenyataan, masuk sifat keraguan-raguan, berburuk sangka kepada Allah, bahkan menilai Allah yang tidak-tidak, masuk sifat kemunafikan. Yang mengerikan, menjelang matinya justru dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditakutkan Rasulullah. Kenapa iman itu bisa bergeser dan berubah? Karena tempat yang ditempati iman berkedudukan adalah hati. Hati sifatnya itu berubah-ubah. Segumpal darah yang ada pada diri kita oleh Quran maupun hadis Nabi itu diistilahkan kalbon, diartikan hati. Kalbon adalah bentuk sigat isim masdar, terambil dari akar kata qalaba, bisa qalibah, bisa juga kalubah, artinya bolak-balik. Kalbon disesuaikan sifatnya. Makanya ada doa yang dianjurkan oleh Nabi, akibis salawatil maktubah, di setiap selesai salat fardu jangan lupakan membaca itu doa, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, di atas agama, wa ala ta'atika, dan senantiasa mentaati engkau. Hati di bahasa Arabkan kalbun, disesuaikan sifat keadaan yang dimiliki. Hati rusak mempengaruhi iman. Berarti yang harus kita jaga hati. Iman bergeser karena hati rusak. Iman berubah karena hati penuh penyakit. Maka muncul yang dinamakan istilah penyakit hati. Apa yang bisa menyebabkan hati kita rusak? Satu riwayat disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri bahwa hati itu bisa rusak disebabkan karena beberapa hal. Inna fasadal qulubi bi khamsati asya. Sesungguhnya rusaknya hati bisa disebabkan karena 5 perkara. Satu di antaranya adalah hati bisa rusak apabila hadir pada diri orang itu prinsip yuznibuna birajai taubat, berani akan melakukan dosa karena berharap bisa bertaubat di belakang. Dosa belum dia lakukan, maksiat belum dia kerjakan, tapi berani akan melakukannya karena terbayang-bayang tidak apa-apa, nanti di belakang kita bertaubat. Kerjakan saja dulu, nanti di belakang kita bertaubat. Orang yang berprinsip demikian, bukan kesempatan tobat yang Allah akan berikan kepadanya, tapi justru menjadikan hatinya rusak.
justru menjadikan dia tambah jauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena iman yang semestinya bersemayam berkedudukan di dalam hati yang kita miliki, tapi wadah yang mau ditempati iman itu rusak, maka iman tidak bisa hadir di dalamnya. Berani akan melakukan dosa karena berharap bisa bertaubat di belakang. Hal ini berbeda pembahasan konsep al-khauf dan ar-raja. Perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah untuk menggapai dan mencapai redha Allah. Hadirkan samping kanan kiri kita dua sayap kalau diumpamakan. Hadirkan samping kanan kiri kita dua sayap. Sayap bagian kanan dinamai al-khauf, rasa takut. Sayap bagian kiri hadirkan sayap ar-raja, pengharapan. Al-khauf ar-raja. Gunakanlah itu sayap al-khauf ar-raja menuju kepada Allah. Apa itu al-khauf? Hadirkan rasa takut. Takut meninggalkan perintah Allah dan takut melanggar larangan Allah. Kalau disederhanakan kalimatnya, usahakan jangan salah, upayakan jangan berdosa. Kalau diperpendek lagi, jangan salah, jangan berdosa, jangan hilaf, jangan keliru. Kalau dipendekkan, jangan berdosa. Tapi yang namanya manusia, seupaya-upaya dia menjaga dirinya tidak mau berdosa, terjadi juga itu dosa. Betapa dia menjaga dirinya tidak mau khilaf, terjadi juga itu khilaf. Betapa dia tidak mau salah, terjadi juga itu namanya kesalahan. Karena memang manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya terjadi kesalahan dan lupa. Maka seandainya terjadi itu kelupaan, kesalahan, bahkan sampai dosa itu bertumpuk, inilah fungsinya ar-raja, pengharapan. Sebanyak apapun dosa, kesalahan, kekeliruan yang pernah kita perbuat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan dalam surah Az-Zumar kita digembirakan oleh Allah. Nabi disuruh oleh Allah, qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada hambaku, sampaikan kepada seluruh umatmu Muhammad, bahwa aku Rabbnya berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang mereka telah banyak melakukan kesalahan, kehilafan dan dosa, jangan ragu. Selama sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah, selama ingin bertaubat kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah maha luas, ampunan Allah maha luas. Selama seorang hamba sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah. Itulah sebabnya
Kenapa kita diajarkan etika dalam beragama? Ketika melihat saudara kita berbuat kesalahan, ketika mendengar saudara kita berbuat dosa, jangan terlalu mencela, jangan terlalu menghujat. Dasar manusia kotor, dasar manusia bejat, di mana dia simpan itu akalnya? Hai, mampukah engkau menjaga dirimu tidak melakukan perbuatan yang sama sementara engkau masih hidup, bahkan mungkin perjalananmu masih ada ke depan? Bagaimana yang dianjurkan agama? Nggak usah mencela, cukup na'udzubillah min zalik, minta perlindungan kepada Allah. Jangan kita ada dalam perbuatan itu, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa yang sudah dilakukan, dan kemudian mendoakan dia semoga dikembalikan ke jalan Allah. Dan sebaliknya, ketika kita di posisi menjalankan perintah Allah, di posisi menjauhi larangan Allah, jangan pernah merasa paling suci, jangan pernah merasa paling ahli ibadah, jangan pernah merasa paling beriman dan bertakwa, merasa kita rajin salat, rajin mengaji, rajin ibadah, lalu kita sendiri memvonis diri sendiri sebagai orang yang paling beriman dan bertakwa, bahkan merasa paling suci. Allah larang, la tuzakku anfusakum fa innahu ya'lamu manittaqa. Jangan sucikan dirimu sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Dalam riwayat dijelaskan, Allah lebih mencintai hambanya yang siang malam meneteskan air mata, menangis siang malam karena menyesali dosa-dosanya, merasa dia adalah orang yang kotor sehingga selalu ingin membersihkan diri, merasa ibadahnya paling kurang karena merasa dia kurang ibadah, selalu ingin memperbaiki diri, merasa rendah di hadapan Allah, menangis siang malam. Allah lebih cintai hamba yang demikian dibandingkan orang yang sibuk duduk memuji dirinya, takjub pada amal ibadahnya, merasa dia adalah orang yang paling hebat, paling beriman, dan paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadir hati yang Allah titipkan kepada kita sebagai bentuk pertanggungjawaban nantinya di hadapannya, mampu kita perhadapkan kembali di hadapan Allah, tetap hati kita berkedudukan biqalbin salim, hati yang damai, hati yang selamat, dan hati yang berserah diri kepada Allah, jauh dari seluruh penyakit-penyakit hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wa jatinabi manhiyatihi muddatal hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa tallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insi wa jinni. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warda Allahumma an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Waktu billahumma sitar wassalamat wal afiyat alaina wa ala abidikal hujjaj wal quzat wal musafirin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.